Kalau nggak mau, nggak mau aja, nanti mau. Oke, nggak mau. Uangnya kembali. Udah lama saya nggak gagal lagi, malah bangkrut habis saya Pak. Uang saya kembali, nggak mau. Uang saya kembali Pak, saya nggak mau. Harus kembaliin. Udah sekian lama kata iya jangan. Assalamualaikum saudara-saudari dan sahabat-sahabatku yang saya banggakan. Selamat datang kembali di saluran kami yang selalu menyuguhkan konten inspiratif dan mendebarkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang seseorang yang melakukan penipuan dengan kedok kiai yang menguasai istrinya sampai mencapai 78 orang melalui ilmu sesat yang dipraktikannya. Bahkan, ia telah melakukan santet kepada orang lain. Bagaimana Kang Ujang Bustomi berhasil membongkar tabir kejahatan dari oknum kiai tersebut dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baiklah, jangan pernah beranjak dari kursi kalian sampai kisahnya selesai, karena kita akan menantang diri melalui konten yang cukup menghebohkan dengan tema kisah nyata misteri Kang Ujang Bustomi bongkar habis pengobatan santet ngemprut berkedok kiai sesat. Yuk, mari kita simak kisah ini dengan hati yang terbuka dan perasaan bahagia. Selamat menyaksikan. Kisah yang menghebohkan ini dimulai di suatu hari yang cerah di sebuah perumahan yang asri dengan tata rumah yang rapi. Namun, ketika gelap menyelimuti siang hari tiba, suasana seketika berubah mencekam saat Kang Ujang Bustomi, seorang tokoh guru spiritual, muncul di antara pepohonan yang rindang. Raut wajahnya serius dan tajam, memberi kesan misterius dan menakutkan. Sorot matanya yang tajam seperti ada yang ditujukan hingga menambahkan ketegangan pada malam itu dan membuat suasana semakin mencekam. Mendengar kabar tentang seorang praktisi spiritual di daerah itu yang menggunakan gelar kiai dan bernama Abah Brutu yang memiliki 78 istri, Kang Ujang merasa penasaran. Namun, yang menjadi masalah besar adalah Abah Brutu tidak adil terhadap para istri-istrinya. Hal itu menjadi sangat mengkhawatirkan dan menyiratkan adanya sesuatu misteri besar dalam kehidupan keluarga oknum kiai tersebut. Jadi menariknya, kerennya Abah Brutu itu, istrinya 78, ini yang ke-78. Kalau istri pertama, dia hanya dikasih jatah ngemprut 1 kali. Nah, itu tadi saya ngobrol yang dibawa ke sini, yang ke-45. Jadi sehari semalam itu 45 kali. Aduh, ini yang ke-78 kayaknya, 78 kali. Kang ana watuk, metue apa ku ampas. 3 kali aja orang kalau ngemprut yang keluar bukan air, malah yang keluar angin ngepapus. Aduh. Di sana, beliau tidak berada sendirian. Ia telah merencanakan misinya bersama sepasang orang yang telah menjadi korban dari pesugihan yang dilakukan oleh Brutu demi mencari kekayaan. Selain itu, ada pula seorang perempuan yang merupakan istri ke-45 Brutu yang tersadar atas kecurangan suaminya. Sang istri itu mengungkapkan bahwa pada hari ke-45, setelah nomor urut istri yang pertama, ia harus melayani nafsu birahi Brutu sebanyak 45 kali dalam sehari. Ketika mendengar keluhan dan pengakuan dari para korban, Kang Ujang semakin ingin tahu mengenai aksi jahat apa yang sebenarnya dilakukan oleh Abah Brutu. Ketika Kang Ujang Bustomi masuk di rumah, ia melihat bahwa istri ke-45 Abah Brutu sedang dibacakan mantra oleh suaminya. Sang istri seketika itu pun tak sadarkan diri.
Ternyata, Brutu mencoba menerawang istrinya mengenai ilmu magnet yang telah ditanamkan padanya karena sang istrinya itu sudah lama tidak pulang. Brutu mencoba untuk membacakan mantra lagi pada istrinya, namun terjadi hal yang aneh. Setelah sadar, sang istri langsung menurut setiap perintah yang diberikan oleh Brutu. Hal itu sangat bertolak belakang dengan niat awal istrinya yang datang ke rumah Brutu untuk memprotes ketidakadilan suaminya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Brutu telah melakukan praktik-praktik yang gelap untuk mempertahankan kekuasaannya atas istri-istrinya. Kang Ujang Bustomi berpura-pura tertarik akan kepiawaian Brutu yang dapat memiliki istri hingga 78 orang dan bertanya kepadanya dari mana ia mendapatkan ilmu tersebut. Ternyata, Brutu mendapatkan ilmunya melalui tapa atau meditasi yang dilakukannya selama bertahun-tahun di sebuah pantai dan gunung keramat, dan bahkan di goa-goa yang sangat angker. Terus apa hubungannya di gunung-gunung, di pantai-pantai, di gua-gua sampai ngemprut itu sampai 78 kali, 45 kali sehari, itu apa hubungannya? Itu kan saya kan menarik magnet alam. Oh, menarik magnet alam. Gimana magnet alam ditarik itu seperti apa? Menarik ini. Ya, itu dengan istilahnya roh-roh yang istilahnya sudah masih ada, Abah tarik. Oh, roh-roh ditarik. Terus apa hubungannya? Maksudnya ditarik dalam kutang apa dari kutang? Mohon maaf nih saya lancang karena saya nggak ngerti tentang keilmuan ini, Pak. Itu ditarik karena istilahnya kan dia masih gentayangan, pengkayangan yang matinya belum sempurna. Oh, jadi itu untuk kekuatan-kekuatan ngemprutnya pakai kekuatan Ya, itu. betul. Oh, baru ngeh saya. Mendengarkan penjelasan panjang dari Brutu, Kang Ujang Bustomi menjadi semakin penasaran dengan cara pengobatan yang dilakukannya pada pasien untuk secara instan mendapatkan kekayaan. Brutu menjelaskan bahwa caranya adalah dengan meminta pasien membayar mahar yang sangat mahal dan selanjutnya pasangan harus melakukan hubungan intim sebanyak 8 kali sehari. Setelah itu, hanya dalam waktu 4 hari saja, kekayaan langsung akan diperoleh. Bahkan, Brutu mengklaim bahwa ritual tersebut tidak pernah gagal. Paling jauh itu pasien datang itu dari mana ini, Mbak Brutu ini? Oh, dari Papua juga datang. Oh, dari Papua. Minta apa ke sini ke Papua? Ya, tetap minta istilahnya. Ada yang minta pesugihan. Oh, pesugihan. Kang Ujang Bustomi terus mencoba menguak misteri yang semakin dalam tentang pengobatan yang dilakukan oleh Abah Brutu. Ternyata, dia dapat melakukan apa saja yang diinginkan oleh pasiennya. Bahkan, katanya bahwa dia mampu menyantet orang. Akan tetapi, ketika mendengarkan penjelasan dari Brutu bahwa tidak pernah ada pasien yang mengeluh setelah berobat kepadanya, beliau segera memanggil sepasang orang yang sebelumnya disebutkan untuk masuk. Tapi, suasana yang tadinya tenang di rumah tersebut tiba-tiba berubah menjadi tegang ketika mereka menyampaikan keluhan tentang praktik pengobatan yang dilakukan oleh Brutu. Usaha saya jadi bangkrut, katanya mau itu apa? Itu kan Abah saya sudah kasih petunjuk. Udah dijalanin belum? Udah semua. Tapi tetap aja bangkrut. Berarti ini ada kesalahan ini. Saya punya uang kembali. Bikin uang kembali saya buat modal. Ya nggak bisa. Itu sudah lama. Berarti kamu istilah yang salah tuh resiko kamu kan waktu ngasih uang. Itu kan sudah wanti-wanti saya. Ya mau saya pilih uang kembali. Sudah wanti-wanti itu nanti resiko tanggung sendiri. Pokoknya saya pilih kembali. Saya laksanakan. Sekarang sudah begini, sudah merasa gagal. Minta istilahnya pertanggungjawaban sama apa? Sama saya juga, Pak. Uang kembali. Saya pengen uang saya kembali, Pak. Nggak mau tahu. Tidak bisa. Ya, saya pilih kembali uang. Mainnya udah saya transfer ke Bapak, tapi gagalan saya. Bisa. Harus itu, Pak. Saya nggak mau. Itu kan katanya nggak ada yang komplain, Pak. Ini semua orang pada komplain. Abah Brutu pun mencoba menutupi kecurangannya. Wajahnya nampak pucat, namun ia tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Ketika para korban terus bersikeras untuk mencari jalan damai agar uang mahar mereka dikembalikan, Bruto terlihat panik dan bertindak kasar di depan Kang Ujang. Ia melakukan perbuatan yang tidak wajar terhadap mantan pasiennya itu. Melihat tindakan brutal yang dilakukan oleh Bruto, Kang Ujang Bustomi sangat marah sekali dan merasa tidak bisa menerima bahwa ada orang yang lemah disakiti seperti itu. Apalagi hal tersebut terjadi di depan matanya.
Keadaan semakin mencekam dan menegangkan di saat aura negatif semakin memuncak dan misteri semakin terkuak. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan apakah Kang Ujang Bustomi akan mencari jalan untuk meredam suasana yang sudah memanas atau apakah Abah Bruto merasa cara yang ia lakukan telah pantas. Namun, satu hal yang pasti, detik-detik selanjutnya akan terdapat adegan berbahaya yang sangat mencengkram. Sehingga semua yang menyaksikan kisah ini terhanyut dalam ketegangan yang sangat intens. Wah, kurang aja. Mau coba-coba ke saya. Namun sayangnya, Abah Bruto berhasil melarikan diri dan masuk ke kamarnya. Meskipun begitu, Kang Ujang Bustomi tetap bertindak dengan cepat dan mendatangi sepasang orang yang terpengaruh oleh ilmu magnet yang mungkin ditanamkan oleh Abah Bruto. Beliau kemudian mengajak mereka ke suatu tempat dan menetralisir kemungkinan adanya aura-aura jahat yang masih menempel pada jiwa mereka. Setelah mereka sadar, ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Itu awalnya gimana kamu bisa kenal dengan Abah Bruto? Awalnya dari temen atau gimana? Dijanjiin gimana? Iya, janjiin apa? Janjiin, ya pokoknya. Sudah berapa uangnya? Hah? Sudah berapa puluh juta? Udah hampir 100 lebih. Kami ngejual tanah, sawah, rumah hampir. Itu ngapain? Kamu udah habis berapa? Saking gua udah tenar. Kamu udah habis berapa? Saya 10 juta lebih. Terus kamu ditempakin nggak? Pengen lari saya. Terus kamu dipakai juga? Enggak. Oh enggak, cuma itu aja. Terus dijanjin-janjin aja. Ya, pengen kembali saya. Ya kamu aja gila. Kamu gila, 1 juta ngapain buat modal aja? Karena tergiur. Kamu soal tidak tergiur apa? Gak ada yang istilah kayak gitu. Kamu pengen kaya, kamu kerja yang benar. Saya. Ya tinggal minta aja sama Allah, Allah mah kaya. Gemblong. Yang ada, aduh. Jelas. Kang Ujang Bustomi tidak habis pikir karena masih ada orang-orang yang berpenampilan seperti itu hingga memakai sorban dan sarung, tetapi masih saja mau menyesatkan orang. Mereka bahkan melakukan ritual sesat dan santet yang jelas. Tindakan itu merupakan keperbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya adalah masih banyak orang yang ingin cepat kaya dan pergi ke orang seperti Bruto untuk meminta kekayaan melalui cara-cara sesat tersebut, bukannya meminta kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kaya dan kita harus selalu bersyukur akan apa yang telah diberikannya. Kang Ujang Bustomi menyarankan agar kita tidak pernah mengeluh, tetapi selalu mendirikan sholat 5 waktu dan berdoa. Jika kita memohon dengan tulus dari hati, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan. Di saat itu, ketika menunggu kedatangan Bruto, Kang Ujang Bustomi merasakan adanya aura negatif yang sangat kuat di dalam rumah. Dengan bantuan kekuatan ilmu batinnya, beliau berusaha untuk menetralisir energi negatif agar keadaan bisa normal kembali. Tapi, suasana berubah menjadi mencekam ketika Abah Bruto tiba-tiba muncul. Sehingga keduanya terlibat dalam adu kesaktian yang sangat spektakuler dan sangat berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim.
mustaqim. Shiratal ladzina Lagi-lagi Abah Brutu berhasil kabur setelah terkena hempasan pamungkas yang dahsyat dari Kang Ujang. Tapi tiba-tiba sosok aneh muncul dan ternyata itu adalah sang istri ke-45 Brutu yang sudah kerasukan jin macan. Dia mengaung, menggeram, mencakar-cakar ke lantai dan kehilangan kendali serta hendak menyerang Kang Ujang. Namun, hal tersebut tidak membuat beliau merasa gentar sedikit pun karena ia telah terbiasa menghadapi situasi itu. Dengan penguasaannya dalam amalan-amalan suci, Kang Ujang Bustomi mampu menghadapi serangan dari makhluk tak kasat mata tersebut hingga ia seketika langsung tersungkur. Setelah beliau berhasil menetralisir sang istri Brutu dari jin yang mengancam jiwanya, Kang Ujang kemudian melanjutkan misinya untuk membinasakan Abah Brutu yang merupakan sang kiai penyesat. Tapi dia masih saja bersembunyi di dalam kamarnya. Sehingga Kang Ujang Bustomi terpaksa bertindak bijaksana dan mengerahkan kemampuan gaib jarak jauh untuk menyerang lawannya. Mangkana wa innahu wa qautau qausi wa makana rasulih qautin dosi mangkana wa innahu wa qautau qausi wa makana rasulih qautin dosi mangkana wa innahu wa qautau qausi wa makana rasulih qautin dosi mangkana wa innahu
Datang Parwan. Datang lah. Sebuah kisah yang penuh ketegangan dimulai saat harus berhadapan dengan seorang penipu yang gemar memperdaya orang. Namun, di balik kisah ini terselip sebuah pelajaran edukatif yang menarik untuk ditonton. Kisah ini memberikan kita pesan moral yang sangat penting, yaitu tentang bahaya dari praktek-praktek keagamaan sesat. Mereka yang melakukan praktek-praktek ini tidak hanya menyesatkan diri mereka sendiri, tetapi juga dapat menyesatkan orang lain dan membuat mereka terhanyut dalam kegelapan, di mana seharusnya praktek keagamaan yang seharusnya memberikan rahmat dan kebahagiaan, namun justru menghasilkan kegelapan dan kekejaman. Selain itu, kita juga dapat mengambil nilai dedikasi edukasi dari kisah ini, yaitu tentang pentingnya berusaha memahami praktek-praktek spiritual yang kita ikuti sejalan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Kita harus selalu bertanya dan mencari jawaban tentang praktek-praktek tersebut yang kita ikuti. Kita harus berusaha memahami prinsip-prinsip agama Islam sehingga kita dapat merasakan manfaat langsung dari amalan kita. Kita harus berusaha untuk memiliki pemahaman yang benar tentang tata cara beribadah agar kehidupan kita bermanfaat dan lebih baik. Pesan moral dan nilai edukasi dari kisah ini sangat relevan dengan masa kini, di mana banyak orang terjun ke dalam praktek-praktek keagamaan yang tidak benar dan merusak. Kita sebagai umat Muslim harus berusaha untuk memahami ajaran Islam dengan baik dan ikhlas agar dapat hidup dengan penuh keberkahan. Kita harus berhati-hati dalam memilih bimbingan atau orang yang memberi nasihat agar tidak terjerumus dalam kegelapan. Mari kita selalu bersama-sama dalam menggapai kebahagiaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memilih ajaran yang benar dan menolak praktek-praktek sesat yang hanya menyesatkan umat manusia dari jalan kebenaran yang sejati. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat dan sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Akhir kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa kamu? Hah? Sakit kamu pantatnya? Tidak tiduran, diam. Sakit apanya? Pantatnya sakit. Tapi bisa cebolin kamu. Nggak bisa tengkurap. Tuh. Pejamin matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sukma balhum fi syakilabun fartakib innahum murtakibun. Allahumma sukma balhum fi syakilabun fartakib innahum murtakibun. Allahumma sukma balhum fi syakilabun fartakib innahum murtakibun. Bismillahirrahmanirrahim. Hawaltu ala nafsi wa ahli wa mali wa ma malakat bi yadi sammi. Surun min surillahi ta'ala syakwa la ilaha illallah wa ta'ala Muhammadur Rasulullah. وكفرها بقدرة الله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nah, gimana Bir? Cabutin ngambil. Saya tidak hebat, hebat kuat dari milik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.